Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milumri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, kita akan lanjut lagi ya pembahasan terkait dengan materi dari kategori tes TWK SKDCAT, yakni Bahasa Indonesia. Jadi ini materi yang terakhir dari TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk materi bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum belajar materi-materi lainnya yang masuk dalam kategori TWK, silahkan kalian bisa tonton videonya sebelum video ini, atau linknya ada di deskripsi grup ini. Jadi silahkan teman-teman tonton agar tidak ketinggalan materi untuk persiapan tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Nah sebelumnya silakan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya, agar kita semakin semangat membuat materi dan juga persiapan pembelajaran terkait dengan tes KDCAT, ataupun bantu like-nya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bantu share-nya ke teman-teman kalian atau ke orang lain, ke kerabat kalian, agar video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Oke, seperti biasa kita akan bahas ya sedikit sebelum nanti kita akan masuk ke contoh dari soal-soal yang sering keluar. Nah, materi bahasa Indonesia ini ya cakupannya itu sangat luas. Jadi bahasa Indonesia ini banyak sekali materinya ataupun terkait dengan pembelajaran yang ada dalam bahasa Indonesia ini atau kategori bahasa Indonesia ini. Terkadang soal yang keluar itu juga tidak dapat kita prediksi ya apa yang keluar saat tes KDCAT. Tetapi terkadang jumlah soal yang keluar itu ya kurang lebih sebanyak 3 atau 4 soal dalam kategori tes TWK. Tes TWK itu ada 30 soal ya, 30 soal, dan 3 sampai 4 soalnya terkadang soalnya bahasa Indonesia. Nah, yang paling banyak keluar ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi bukan yang lain harus tidak dipelajari ya, tetapi ini lebih banyak yang keluar pada penerimaan CPNS ataupun sekolah kedinasan tes KDCAT-nya tahun 2021, tahun 2023 itu tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat efektif. Nah, itu terkadang banyak soalnya keluar ya. Apa saja jenis materi bahasa Indonesia yang nanti akan kita bahas dan juga yang biasanya keluar saat tes KDCAT? Di antaranya ada kalimat utama ya. Kalimat utama itu seperti ide pokok ya. Nah, itu maksudnya kalimat utama. Kemudian ide pokok paragraf ini kurang lebih sama, saling berkaitan. Ejaan yang salah seperti tanda baca ya, huruf kapital seperti tanda titik, koma, tanda tanya ya, itu masuk dalam kategori ejaan yang salah. Kemudian kata bentukan yang salah ini seperti kata imbuhan ya, kata awalan ya, itu masuknya kata bentukan yang salah. Kemudian kalimat efektif ini biasanya berhubungan dengan kalimat yang baku atau kalimat yang tidak baku ya. Seperti contohnya ijazah atau misalnya foto ya, apakah pakai foto begini, apa pakai H foto. Nah, ini nih yang mana yang kalimat bakunya atau kalimat tidak baku. Kemudian ada juga tentang majas, antonim, sinonim ya dalam bacaan, dalam teks, jenis-jenis paragraf. Ada juga cetak huruf yang tebal dan juga cetak huruf yang miring ya. Kemudian penulisan gelar, tanda titik dan koma penggunaannya biasanya. Kemudian nilai moral, nilai sosial dalam suatu paragraf, dan juga kesimpulan paragraf. Nah, ini materi-materi yang tentunya akan kita pelajari, dan juga materi-materi ini sudah saya rangkum agar teman-teman ataupun dipermudahkan bagi teman-teman dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama kita bahas dulu gagasan pokok. Apa itu gagasan utama ya? Gagasan utama ya, gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran sama ya. Kalau berbicara tentang gagasan utama itu berbicara tentang ide pokok atau pokok pikiran. Ide pokok ini pasti terletak pada gagasan utama ya. Merupakan kalimat utama yang menjadi pokok pengembangan sebuah bacaan atau sebuah cerita. Ada beberapa tips yang tips dalam menentukan kalimat utama atau ide pokok ini. Nah, jadi ide pokok ini adalah kalimat utama. Nah, setiap paragraf ya, setiap paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok ya, atau gagasan utamanya. Gagasan utama ini yang nantinya akan diperjelas lagi atau dikembangkan menjadi paragraf pendukung ya, paragraf pendukung.
Nah, ada beberapa tips yang menentukan kalimat utama atau ide pokok ini. Yang pertama, ide pokok atau kalimat utama ini biasanya adanya di awal kalimat, ya, atau awal paragraf atau awal kalimat, atau di akhir atau campuran, ya. Nah, di awal bisa di akhir. Itu nanti akan masuknya ke kesimpulan dari sebuah kalimat. Sangat disarankan bagi kalian untuk sering-sering membaca agar terbiasa membaca cepat. Nah, karena biasanya materi ataupun soal bahasa Indonesia ini ceritanya itu banyak yang panjang, ya, terkadang soalnya yang banyak yang panjang. Nah, hal inilah yang kalian harus antisipasi agar tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal bahasa Indonesia ini. Ya, kalian harus sering-sering membaca. Dengan sering-sering membaca, kalian terbiasa dengan membaca cepat, dan kalian tentunya terbiasa dengan mendapatkan yang namanya ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf atau bacaan yang kalian bacakan. Nah, kemudian ide pokok induktif atau ide pokok di akhir, ya, di akhir bacaan memiliki kata-kata yang khusus seperti kata-kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, sebagai kesimpulan, atau yang lainnya. Nah, ini biasanya sebuah kesimpulan dari isi teks atau isi dari sebuah bacaan atau paragraf, ya. Nah, biasanya kalau ide pokoknya di akhir itu ada kata-katanya seperti kata-kata seperti ini. Jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, ini masuknya sebuah kesimpulan dari gagasan utama atau ide pokok sebuah bacaan. Kemudian ide pokok sudah pasti ada di dalam bacaan. Ini sudah pasti, ya. Jadi jangan beropini sendiri atau keluar dari konteks paragraf. Nah, kalau ada sebuah paragraf, ya, ada sebuah paragraf nih. Nah, paragrafnya mungkin panjang, ya. Nah, ide pokok atau ide utamanya itu pasti ada di dalam sebuah paragraf ini. Nah, jangan sampai kalian itu beropini atau mengambil kesimpulan sendiri. Nah, hal itu akan sangat salah. Jadi, pastikan kalian baca dengan cepat, baca dengan teliti, dan ide pokok atau gagasan utamanya ini pasti ada dalam sebuah paragraf tersebut. Jadi, bukan keluar dari paragraf atau kalian mempunyai opini sendiri. Nah, kemudian jenis paragraf itu ada 3. Ada paragraf deduktif, artinya ide pokok ada di awal paragraf. Ada paragraf induktif atau ide pokok di akhir kalimat, dan ada paragraf campuran, ya. Nah, paragraf campuran ini bisa saja ide pokoknya ada di awal dan di akhir kalimat yang nanti membentuk sebuah kesimpulan, ya, sebuah kesimpulan. Nah, sebuah paragraf, ciri-ciri bacaan itu menjadi sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Contohnya kalimat utama seperti apa? Ayah memiliki 3 orang anak. Nah, ini ayah memiliki 3 orang anak ini adalah kalimat utama atau bisa dikatakan dengan ide pokok. Sedangkan kalimat berikutnya itu menjelaskan atau kalimat penjelas dari kalimat utama tadi. Seperti halnya pada contoh ini, ayah memiliki 3 orang anak, ini ide pokok atau kalimat utamanya, dan ketiga anak yang bernama Rani, Budi, dan Yanti itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan dari 3 anak ini tadi, ya, menjelaskan 3 anak ini tadi. Nah, itulah yang masuk atau sebuah syarat menjadi paragraf. Pasti adanya kalimat utama dan kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang informasi, pesan yang disampaikan jelas, ya. Pastinya jelas. Ciri-ciri kalimat efektif adalah, nah, ada berapa ciri-ciri dari kalimat efektif atau kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang efektif, ya. Yang pertama adalah memiliki pola kalimat SPOK, ada subjek. Kalau subjek ini berhubungan dengan hewan, manusia, atau benda, ya. Predikat ini berhubungan dengan kegiatan. Kemudian objek ini berhubungan dengan benda, hewan, atau manusia, dan keterangan atau pelengkap penjelasnya, biasanya tempat, waktu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Budi itu adalah subjeknya. Bermain itu adalah predikatnya, ya. Karena predikat itu berhubungan dengan kegiatan. Bola adalah objeknya, dan di lapangan adalah keterangan atau pelengkap. Nah, inilah syarat
menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu harus memiliki pola SPOK. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan juga ada kalimat pelengkap atau kalimat yang menerangkan ya, dari sebuah bacaan tadi atau kalimat tadi. Kemudian syarat kedua adalah adanya kelogisan. Artinya kalimat tersebut harus logis ya. Contoh seperti ini. Budi bermain bola di atas rumah. Nah, ini bukan syarat kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang efektif. Karena tidak mungkin Budi bermain bola di atas rumah. Nah, hal tersebut akan sangat membahayakan, dan ini tentunya kalimat yang bukan masuk dalam kalimat efektif. Kalau kalimat efektif pasti Budi bermain bola di lapangan ya, atau Budi bermain bola di teras rumah. Ini masih masuk akal. Kemudian adanya kehematan atau tidak boros kata-kata. Contoh seperti apa? Para siswa-siswi sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, ini para ini nggak perlu ya. Cukup siswa-siswi sedang belajar bahasa Indonesia, ini sudah menjadi kalimat efektif. Jadi paranya itu dihapuskan, ini adalah sebuah pemborosan ya. Tidak hemat kata-kata. Kemudian ketidakefektifan ya. Tidak keefektifan ini artinya sebuah kalimat itu tidak efektif. Contohnya apa? Guru masuk ke dalam kelas, sudah ada kata masuk, sudah ada ke dalam ya. Cukup misalnya guru masuk ke kelas ya, tidak perlu ditambah ke dalam. Kemudian kesejajaran bentuk atau paralel. Nah, contohnya seperti apa? Adapun tahapan dalam membuat makanan dimulai dari menyiapkan, mencuci, dan kemudian ada di. Nah, ini tidak masuk dalam sebuah kalimat efektif. Harusnya kata di ini diganti dengan kata me ya. Jadi karena di awalnya adalah memasak, mencuci, dan harusnya di sini menyiapkan, mencuci, dan memasak ya. Nah, ini yang masuk dalam kategori kesejajaran bentuk atau paralel, saling berkaitan. Kemudian ciri selanjutnya sebuah kalimat efektif adalah adanya ketegasan makna. Contohnya, kamu sapulah rumah ini agar bersih ya. Nah, yang benar itu yang bagaimana? Sapulah rumah ini agar bersih. Jadi ini nggak efektif. Kamu sapulah, dari kalimat saja ini sudah rancu ya. Harusnya yang efektif itu atau kalimat itu masuk dalam kalimat yang jelas, harus ada ketegasan ya. Nah, jadi sapulah rumah ini agar bersih. Nah, ini merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya penulisan sesuai dengan EYD, adanya tanda baca, adanya huruf besar dan kecilnya ya, atau adanya tanda koma, titik. Nah, ini masuk dalam kategori kalimat tersebut merupakan kalimat efektif. Nah, ini terkadang banyak soal-soal yang kalimat efektif ini kadang masuk dalam tes SKDCAT. Kemudian kesimpulan paragraf itu. Nah, jadi kalau kesimpulan dalam sebuah paragraf itu memuat informasi secara utuh, singkat, dan jelas agar pembaca memahami apa yang dijabarkan dalam bacaan. Nah, inilah yang saya maksud tadi adalah paragraf campuran. Kalau paragraf campuran itu adanya sebuah kesimpulan. Jadi terkadang ide pokok itu tidak harus di awal, tidak harus di akhir. Terkadang bisa digabungkan ya. Digabungkan, entah itu di awal, entah itu di akhir, memuat menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kalau udah kesimpulan, tentunya paragraf tersebut ada kata-kata seperti kata jadi, kata oleh sebab itu, dengan demikian sebagai kesimpulan, dan hal lainnya yang menjelaskan terkait dengan kesimpulan sebuah paragraf tersebut. Entah itu berada di akhir atau kalimat, atau kesimpulan tersebut bisa berupa tabel ataupun grafik ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan paragraf. Kemudian ejaan atau tanda baca. Nah, ejaan ini atau tanda baca ini dapat berupa tanda baca seperti titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan juga lainnya. Atau bisa juga ejaan ini berupa dengan huruf kapital dan huruf kecil, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, dan juga ejaan ini dapat berupa kata baku dan tidak baku. Nah, contohnya seperti ini. Banyak ya kata baku dan kata tidak baku ini. Yang pastinya kata baku ini sudah ada termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi memang kata baku dan tidak baku ini harus kalian sering-sering membaca, cari referensi ya. Karena kata-kata baku ini tentunya kata yang sebenarnya
kita kadang tidak sering menggunakannya di setiap harinya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terkadang kita banyak terkecoh dengan kata baku dan kata tidak baku ini. Seperti contohnya apa ya? Nah, ini kerjasama. Kerjasama itu yang bakunya ternyata harus dipisah antara kerja dan samanya, bukan digabungkan. Terkadang kita sering menyebut kerjasama tersebut digabungkan ya dalam penulisannya. Hal itu adalah hal yang sangat salah. Atau misalnya foto. Nah, ini foto ini ternyata yang resminya atau kata bakunya ini adalah pakai F ya, bukan pakai P. Nah, kalau pakai P itu salah. Nah, itu bukan masuk dalam kategori kalimat yang tidak baku. Nah, ini ya, kalau kalimat baku dan tidak baku itu sebenarnya banyak teman-teman harus menghafal ataupun kalian baca-baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, dalam ejaan yang pertama kita akan masuk dulu atau bahas dalam penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, huruf kapital ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah huruf pertama awal kalimat atau awal kalimat penting atau petikan langsung. Seperti contohnya adalah Andre pergi ke pasar. Nah, ini kalimat utama di sini kata ya. Andre ini di awal kalimat atau Andre bertanya. Nah, ini sebuah petikan karena ada petikan. Ini masuk dalam petikan. Andre bertanya, "Apakah kamu sakit?" Nah, ini kan ada dua kalimat utama. Ini kalimat utama yang di awal kalimat dan ini adalah huruf kapital di awal kalimat. Ini huruf kapital di dalam petikan langsung ya, atau kalimatnya menjelaskan kalimat yang penting. Kemudian ketentuan yang kedua, huruf pertama unsur nama diri dan judul. Nah, unsur nama diri ya seperti Muhammad, Ali, atau seperti nama orang, keagamaan ya, peristiwa hari besar keagamaan itu seperti agama Islam, Buddha. Nah, ini salah nih, harusnya B ya. Nah, Buddha ya. Kemudian peristiwa seperti konferensi meja bundar. Nah, menjelaskan peristiwa itu setiap awal sebuah kata itu hurufnya harus huruf kapital. Hari-hari besar ya, hari-hari besar misalnya hari besar apa ya, seperti hari kebangkitan. Nah, misalnya hari kebangkitan nasional, Nah, ini huruf besar nasionalnya ya. Kemudian tempat menunjukkan tempat ya, kemudian organisasi ini menunjukkan organisasi juga. Dokumen rahasia, bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari bangsa. Ini sudah ya, awal singkatan tiap kata. Nah, seperti contohnya adalah bangsa Asia, sumber daya alam. Nah, ya. Kemudian Bandung atau Jakarta. Nah, ini huruf besar semua. Ya. Ketentuan ketiga adalah tidak dipakai pada kata nama jenis atau satuan ukur. Unsur nama orang yang tidak penyapaan, gelar keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh seperti apa? Mesin ketik. Nah, ini nggak perlu ya, karena ada mesin minyak ya, karena ada unsur satuan ya di sana atau jenis. Kemudian kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini unsur nama orang yang untuk penyapaan ya. Nah, jadi tidak perlu penggunaan huruf kapital di sini. Atau gelar keagamaan tetapi tidak diikuti nama orang. Misalnya tahun ini ia pergi naik haji. Nah, ini kan gelar keagamaan. Kecuali kalau misalnya dia ada keterangan Haji Andre misalnya ya. Nah, ini baru penggunaannya hajinya menggunakan huruf kapital ya. Ketentuan keempat adalah huruf pertama nama gelar atau jabatan yang diikuti nama orang. Nah, seperti tadi Haji Andre atau Gubernur Jakarta, Wali Kota Bandung. Huruf pertama kata sapaan, misalnya silakan duduk Bu. Nah, ini kan, atau silakan berdiri Pak. Nah, ini kan, jadi untuk sapaan. Huruf pertama unsur singkatan gelar. Nah, gelar ya seperti dokter ya, DR, pengguna S, M. Nah, ini ya unsur singkatan. Huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan, seperti contohnya Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan saling berhubungan, Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih ya, nah yang Maha Pemurah. Nah, ini masuknya dalam sebuah ungkapan yang berhubungan. Nah, inilah 7 ketentuan dalam penggunaan huruf kapital. Kemudian penggunaan huruf miring. Kalau huruf miring ini ada 3 ketentuan. Yang pertama digunakan untuk judul buku,
majalah, surat kabar, atau nama terbitan yang dikutip dalam karangan. Seperti contohnya panduan tes CPNS karangan Arasid ya. Nah, ini seharusnya Arasid ini huruf miring ya, huruf miring ini. Karena kayaknya kelupaan. Informasi tentang bahaya narkoba yang dikutip dari iNews. Nah, ini huruf miring ya, huruf miring penggunaannya. Jadi digunakan untuk judul buku, nama judul buku, nama majalah ya, surat kabar, atau nama terbitan yang dikutip dalam sebuah karangan. Yang kedua adalah menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Jadi ada pengkhususan. Seperti contohnya adalah huruf pertama kata ibu adalah I. Nah, ini ya, huruf I. Jadi huruf I-nya adalah huruf miring. Jadi ada pengkhususan di sana. Penulisan nama-nama ilmiah atau ungkapan kalimat kata-kata dari bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya seperti buah manggis, nama ilmiah adalah Garcinia mangontana ya, mangontana. Nah, ini adalah kata-kata asing. Kata asing ya. Atau ungkapan asing ya, atau misalnya nama-nama ilmiah. Kecuali untuk nama diri atau organisasi dalam bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, ini salah ya. Kalau ini huruf miring maka salah. Kalau ini sudah tepat. Central Intelligence Agency ya, CIA, didirikan di Amerika. Nah, ini sudah benar. Tetapi kalau CIA ini atau Central Intelligence Agency ini kan adalah kata dari serapan dari bahasa asing. Kalau hurufnya menjadi miring semua, nah ini tentu salah. Kemudian penggunaan huruf tebal. Nah, kalau huruf tebal ini ada dua ketentuan. Yang pertama menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, kalau teman-teman sering membuat makalah, skripsi, pasti sering ya. Nah, ini harus di huruf tebalkan. Yang kedua menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring sebelumnya. Contohnya kata et. Nah, kan sudah ada huruf miring dalam ungkapan ora et labora. Nah, dijelaskan kedua kalinya ya, dijelaskan kedua kalinya, atau yang sebelumnya sudah ada huruf miring, kemudian kita mau menjelaskan lagi ya. Nah, maka itu harus menggunakan huruf tebal pada penggunaan tulisan yang hurufnya huruf miring sebelumnya ya. Nah, ini dua ketentuan pada penggunaan huruf tebal. Selanjutnya penggunaan tanda titik. Nah, ini tanda titik ini harus tepat ya. Ada beberapa ketentuan juga. Yang pertama pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya mereka berdiri di sana sejak sejam yang lalu. Nah, ini ulah tanda titiknya di sini. Tetapi tidak dipakai pada akhir judul. Jadi kalau ada judul seperti misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nggak perlu dikasih titik ya. Jadi nggak perlu di akhirnya. Atau tidak dipakai pada akhir alamat penerima ya. Pengiriman surat dan tanggal surat. Nah, kalau kalian membuat surat itu tidak perlu ya. Harus ada tanda titik di ujungnya, itu salah. Yang kedua, setelah angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar, seperti contohnya 1 titik. Nah, ini pendahuluan. Tidak dipakai setelah angka pada judul tabel atau gambar. Nah, ini tidak perlu dipakai ya. Misalnya 1 titik, kemudian 1 mau titik lagi di sini. Nah, ini maka salah. Tidak perlu digunakan di sini. Tidak dipakai di akhir nomor yang lebih dari 1 angka atau sudah memiliki tanda kurung. Nah, ini ada tanda kurung ya di sini, jadi tidak perlu. Sudah ada tanda kurung tambah titik lagi, nah tersebut pasti salah. Tabel 1 jenis hewan. Nah, ini nggak perlu ya penggunaan tanda titik di sini. Jadi mungkin ada sebuah tabel di sini. Nah, di bawahnya ini misalnya tabel 1. Nah, ini nggak perlu kecuali ya 1 titik. Nah, baru itu 1.2 misalnya 1.3. Nah, perlu di sini. Kecuali juga, tetapi kalau misalnya setelah 1.2 1.3 ini mau tambah titik lagi, itu nggak boleh penggunaan tanda titiknya, dan hal tersebut jelas salah. Ketiga, memisahkan angka jam, menit, dan detik seperti pukul 18.30.00. Ini pemisah. Atau misalnya 20.00.00 untuk menjelaskan angka jam, menit, dan detik. Nah, ini bisa digunakan tanda titik. Memisahkan bilangan ribuan, ini sudah pasti ya, ribuan atau kelipatannya atau jutaan. Nah, ini penggunaan tanda titik di sini. Tetapi tidak dipakai bila angka tidak menunjukkan jumlah. Seperti contohnya ini kan angka, tetapi tidak menunjukkan jumlah ya, jadi tidak perlu penggunaan 1945 misalnya ya, atau tahun biasanya di sini ya, tahun, penggunaan tahun. Tidak perlu menggunakan tanda titik, walaupun angkanya itu bilangannya ribuan.
atau rekening nomor. Nah, ini tidak perlu penggunaan tanda titik juga ya di sini. Nah, kemudian penggunaan tanda koma selain tadi, kalau tadi titik, sekarang penggunaan tanda koma. Ketentuannya memisahkan unsur-unsur perincian seperti Senin pagi saya mencuci. Ya, mencuci apa tuh? Seperti mencuci baju, koma, sepatu, ya, tanda koma lagi, kemudian baju, baru titik. Nah, dua sebelum kata hubung yang memiliki makna pertentangan ya. Nah, ada pertentangan di sini biasanya sebuah kalimat apa ya? Kalimat perintah terkadang. Saya pergi, tetapi kamu jangan pergi. Nah, ada tanda komanya di sini. Saya pergi, tetapi, nah ini ada pertentangan ya. Memisahkan penghubung antar kalimat. Nah, jadi misalnya oleh sebab itu maka, nah baru harus dikasih tanda koma. Penghubung kata sapaan. Jadi kalau mau menyapa orang di akhirnya itu ya harus ada tanda komanya. Misalnya kamu mau pergi kemana, Budi? Apa kabar, Budi? Misalnya, bukankah begitu, Bu? Nah, itu kan kata sapaan untuk orang harus ada tanda komanya sebelumnya. Mengapit keterangan tambahan seperti misalnya Soekarno, Presiden RI ke-1, nah ini ya, merupakan seorang tokoh nasional. Titik. Oke, ini sebuah kalimat. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat kecuali induk kalimat di awal sebelum anak kalimat. Nah, tanda koma itu memisahkan. Jadi ada anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya seperti ini. Kalau diundang, nah ini anak kalimat, saya akan datang. Ya, ini induk kalimat. Jadi induk kalimat itu fokusnya adalah kedatangan. Nah, ya. Kecuali induk kalimatnya di awal, saya akan datang kalau diundang. Jadi nggak perlu lagi saya akan datang, kalau diundang. Nah, itu tentu salah. Yang ketujuh adalah di antara nama alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, nama orang dan gelar akademisi, bilangan bulat dan angka desimal. Seperti contohnya saudara Andre ya, di sini ada tanda komanya. Kemudian Universitas Indonesia, Jalan Soekarno Hatta. Ini ada titik tadi salah ya, jadi harusnya koma, saudara Andre. Haji titik Abdullah, nah baru SPD. Jadi adanya gelar akademisi itu penggunaannya. Jadi kalau penggunaan gelar misalnya Mili Umri misalnya, S ya. H. Nah, itu penggunaannya. Memisahkan petikan langsung tetapi tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Jadi kalau ada petikan langsung ya, kita harus hidup sederhana, kata ibu saya. Nah, atau yang tidak boleh itu di mana kamu tinggal, ada tanda tanya, atau ada tanda seru, kemudian lanjut kalimat tanya Budi. Nah, ini tentu salah ya. Penggunaan tanda koma tidak digunakan di sini. Apabila sudah tanda petikannya itu ada tanda tanya atau tanda seru di ujungnya, tidak perlu koma lagi. Tetapi kalau misalnya kita harus hidup sederhana, tidak ada tanda tanya, tanda seru, maka boleh menggunakan tanda koma sebelum kata petikan atau tanda petikan. Nah, kemudian penggunaan tanda tanya atau tanda seru. Nah, tanda tanya atau tanda seru ini, yang pertama tanda seru dipakai pada kalimat akhir seruan atau perintah ya, pergi sana ya, atau indah sekali bunga itu. Nah, ini kan mengungkapkan sebuah pengungkapan. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat yang mengandung unsur 5W1H seperti apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Mau kemana, siapa, mengapa ya, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya. Nah, itu pasti kan merupakan sebuah pertanyaan atau 5W1H. Gabungan tanda tanya dan seru atau gabungan tanda seru tidak ada dalam ejaan baku. Nah, ini tidak baku. Jadi kalau ada seperti ini ya, misalnya ini. Nah, ini kan terkadang kalian temukan di kalimat novel ya. Terkadang di novel itu kan bisa menggunakan kalimat yang ungkapan, misalnya kalimat kiasan ya. Nah, tapi itu bukan hal yang baku. Jadi bukan ejaan baku atau ejaan resmi. Nah, ini kalau dalam penggunaan bahasa yang formal, yang resmi, dokumen-dokumen resmi, ini tidak boleh digunakan. Penggunaan tanda petik. Yang pertama, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, seperti contohnya merdeka atau mati ya, seru ayat nih. Nah, pada naskah atau tulisan atau percakapan. Mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel atau bab buku yang dipakai dalam kalimat seperti film Titanic. Nah, kata Titanicnya ini ya, atau misalnya buku, misalnya buku apa ya, buku terbitlah atau di balik lindungan Ka'bah ya. Nah, ini
kan di balik lindungan Ka'bah. Nah, ini kan ada tanda petiknya. Kemudian mengapir istilah ilmiah yang jarang dikenal atau kata yang memiliki makna khusus. Contohnya apa? Dilarang memberikan uang rokok. Nah, uang rokok ini bisa bermakna sogokan, ya, sogokan atau suap. Nah, kepada petugas. Nah, ini penggunaan tanda petik ini bisa diletakkan pada kata-kata ilmiah, istilah ilmiah yang jarang dikenal, yang sangat sulit, biasanya bahasa asing ya, bahasa asing atau bahasa jurnal itu dimasuk dalam kalimat ilmiah, atau kata yang memiliki makna khusus seperti uang rokok ya. Nah, ini harus diberikan tanda petik. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua ini juga ada aturannya. Yang pertama pada akhir suatu atau pada akhir ya ini. Pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Seperti mereka memerlukan peralatan pertukangan. Nah, ini kan perlu perincian apa peralatan pertukangan tersebut ya. Karena banyak ya, peralatan pertukangan itu banyak. Tapi apa yang diperlukan? Kalau mau disebutkan harus ada tanda titik dua. Tetapi tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap dan mengakhiri pernyataan. Nah, kalau sudah sebuah kalimat pelengkap atau mengakhiri sebuah pernyataan atau kalimat, maka tidak perlu menggunakan titik dua. Misalnya kita memerlukan, nah ini kan sudah jelas apa yang diperlukan, ya, palu, gergaji dan baku. Jadi tidak perlu tanda titik dua di sini. Kecuali perlu penjelasan lebih, ya, nah, baru menggunakan titik dua. Sesudah kata yang menunjukkan naskah percakapan seperti ibu titik dua ya, ini ada percakapan pasti menggunakan titik dua. Di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci ya, judul dan anak judul suatu karangan. Contohnya surah Al-Ikhlas ya. Nah, ini ayat ke-1 dan 2 ada penggunaan titik dua. Bawang merah dan bawang putih ya. Nah, ini kategorinya adalah untuk sebuah karangan cerpen Nusantara. Menggunakan tanda titik koma. Nah, selain ada titik dua, ada titik koma juga ya. Pada akhir perincian yang berupa klausa atau kelompok kalimat. Nah, kalian pasti sering ya seperti ini melihat syarat mendaftar CPNS diantaranya misalnya adalah titik dua, EKTP titik koma, ijazah titik koma misalnya, atau transit nilai titik koma. Nah, ini ya. Ada perincian lagi, itu biasa menggunakan titik koma. Yang kedua, memisahkan bagian-bagian kalimat perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Seperti syarat mendaftar CPNS adalah EKTP titik koma, ijazah titik koma, dan pas foto. Ini kalau dalam sebuah kalimat. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, itu tadi tanda baca. Kemudian kita akan bahas juga tentang majas. Majas itu adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik ya. Nah, majas itu ada 4. Ada majas perbandingan seperti personifikasi, metafora, simile, hiperbola, eufemisme, metanomia, alegori, sinekdok ya, dan simbolik. Kedua, majas pertentangan seperti paradoks, litotes, anitesis, majas sindiran seperti ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan yang keempat adalah penegasan seperti pleonasme ya, repetisi, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Tetapi ada beberapa majas-majas yang sering muncul dalam bahasa Indonesia atau dalam soal-soal bahasa Indonesia ini yang perlu teman-teman pelajari dan saya sudah rangkum di sini ya. Yang pertama adalah majas ironi. Majas ironi itu adalah mengungkapkan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan atau keadaan sebenarnya dengan tujuan menyindir. Jadi tujuannya itu menyindir tetapi tidak secara langsung ya. Atau sindiran tidak secara langsung. Seperti contohnya, santun sekali perilakumu, bertanya saja sampai teriak-teriak. Nah, ini kan sebuah sindiran. Nah, tetapi tidak langsung ya to the point, tetapi disindir terlebih dahulu menggunakan kata kebalikannya. Nah, ini yang dimaksud dengan majas ironi. Atau tempat ini sangat bersih ya, sampai-sampai banyak botol bekas berserakan. Ruangan ini sangat dingin hingga membuat bajuku basah berkeringat. Nah, ini contoh-contoh dari majas ironi. Kemudian majas personifikasi, membandingkan manusia dengan benda mati atau dengan makna sebagai kiasan sehingga objek dianggap mampu melakukan aktivitas layaknya manusia. Seperti angin berbisik di telinga dengan lembut. Nah, kan seolah-olah angin itu bisa melakukan aktivitas seperti manusia, ya, berbisik. Malah kan kita nggak tahu angin itu kan yang pastinya bukan berbentuk manusia. Ya. Rembulan malam yang bersinar terang seakan menatapku. Nah, seolah-olah rembulan ini bisa menatap, ya, menatap kita dalam keningan malam. Sebuah kata hiasan. Ya. Itu masuknya dalam kategori majas personifikasi.
Kalau majas metafora mengungkapkan suatu hal dengan memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda tapi memiliki kemiripan. Jadi contohnya dia itu kepala batu, susah untuk menasihatinya. Kepala batu dengan susah untuk menasihatinya itu sama saja ungkapannya kurang lebih. Rumahnya habis dilalap si jago merah ya. Nah, si jago merah di sini artinya adalah api. Nah, api itu masuk dalam kategori majas metafora atau contoh dari majas metafora. Kemudian majas hiperbola. Kalau majas hiperbola ini menggambar sesuatu dengan cara melebih-lebihkan, bahkan terdengar sampai tidak masuk akal. Seperti contohnya Mary terdiam ketika dimarahi gurunya yang sangat menggelegar. Nah, ini kan sangat menggelegar, seolah-olah dilebih-lebihkan ya. Guru tersebut marah dengan sangat berapi-api misalnya ya. Nah, itu maksudnya dalam majas hiperbola. Lapar sekali rasa perutku, rasanya seperti mau mati. Nah, ini kan seolah-olah ya, seolah-olah. Kamarmu begitu luas seperti seluas lautan. Nah, seluas lautan ya. Dilebih-lebihkan. Itu maksudnya dalam kategori majas hiperbola. Nah, kemudian imbuhan ya. Imbuhan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Nah, dalam imbuhan ini ada 4 macam imbuhan. Ada awalan seperti ber, men atau di seperti bermain, melihat, dibuka. Atau imbuhannya berada di sisipan seperti el, em, er seperti geletar. Kata awalnya ya adalah getar atau gerigi. Kata awalnya gigi. Atau imbuhannya berada pada akhir seperti an, ikan seperti libatkan, tinjauan ya, tinjauan. Nah, juga ada gabungan atau konfiks di awal dan di akhir ya, di awal dan di akhir. Nah, ini di awal dan di akhir gabungan seperti memperagakan ya. Kata awalnya adalah peraga. Nah, ini. Nah, tapi saya akan fokus bahas untuk imbuhan ini, imbuhan untuk yang awalan, karena ini banyak sekali kadang yang keluar ya. Nah, kalian bisa screenshot ini ya. Imbuhan me ya, awalan pada imbuhan me. Ini yang banyak sekali terkadang masuk pertanyaannya. Imbuhan me itu ada beberapa ketentuan. Kalau huruf atau kata ya berawal huruf L, M, N, R, W, Y itu pasti me ya. Misalnya melamar kan L awalnya. Jadi katanya me. Mem untuk kata awalan hurufnya B, F, P, V ya. Seperti apa ya? Membaca. Nah, kan awalnya B. Men ya. Itu untuk kata awal dari hurufnya C, D, J, T, Z ya. Misalnya men, dua, nah, D kan. Kalau meng itu untuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Kemudian G, H, K seperti meng ya, mengakui. Nah, mengakui ya. Ada huruf A di sini awalnya. Sedangkan untuk kalau MONY itu hanya satu huruf ya, satu huruf awalnya sebuah kata S ya. Misalnya mensiasati ya. Nah, misalnya mensiasati. Tetapi ada pengecualian di sini penggunaan imbuhan me ini. Ada beberapa huruf yang mengalami perubahan bentuk ya. Jika kata tersebut ya awalnya adalah huruf K, T, S, P. Ingat saja K, T, S, P. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf vokal A, I, U, E, O dan kata. Contohnya seperti apa? Mengetuk ya. Jadi bukan mengketuk ya. Jadi huruf K-nya itu hilang. Jadi yang benar adalah mengetuk. Nah, mengetuk. Metusuk. Nah, bukan metusuk ya, tetapi menusuk. Nah, ini lebih tepatnya. Nah, kecuali jika kata-kata SP itu huruf depannya itu bukan huruf vokal. Seperti apa? Nah, ini. Huruf berikutnya ya, huruf berikutnya bukan huruf vokal, seperti transfer. Transfer itu adalah TR ya, TR. Nah, kata keduanya kalau di sini tadi kata keduanya adalah huruf vokal, tapi kalau di sini bukan, transfer kan bukan huruf vokal. Nah, tetap
ya, tetap dimasukkan, jadi tidak perlu dihilangkan. Jadi mentransfer ya, mentransfer. Jadi bukan transfer, bukan, atau mentransfer. Nah, ini salah. Jadi tidak perlu dihapuskan hurufnya. Nah, ini pengecualian dan perlu, sebenarnya gampang ini. Terkadang kita butuh ketelitian saja. Nah, terakhir mungkin ya, kayaknya terakhir ya. Oke, terakhir ini nilai dalam cerita. Nah, dalam sebuah paragraf dalam cerita itu biasanya ada mengandung 4 nilai dalam cerita. Dalam sebuah paragraf atau cerita ya, ada nilai sosial biasanya didapatkan ketika cerita tersebut berakhir dengan cerita baik atau cerita buruk, atau pantas tidak pantasnya, benar atau salah, sesuatu yang didasarkan pada adat istiadat masyarakat. Contohnya, wanita tidak lazim jika keluar malam. Nah, itu kan adalah nilai sosial. Kalau nilai moral seperti nilai yang berdasarkan pada pelajaran moral atau etika atau budi pekerti dalam masalah, seperti kewajiban menyapa terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Nah, ini kan etika. Atau kalau bertemu dengan orang tua itu salim ya, salim. Nah, itu kan adalah sebuah etika atau moral. Kemudian nilai agama itu pasti sudah berhubungan pada ajaran atau hukum-hukum keagamaan ya. Kemudian kalau nilai budaya itu berdasarkan dari kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun, seperti contohnya gotong royong, musyawarah, ronda. Nah, ini masuknya dalam nilai budaya. Nah, mungkin itu ya rangkuman dari materi bahasa Indonesia yang sering keluar. Jadi mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas bagi teman-teman. Silakan kalian perlu ulang-ulangi lagi ya, tidak apa-apa. Mungkin saya ini bukan guru bahasa Indonesia yang sebenarnya, tetapi saya mencoba untuk memberikan materi dan penjelasan kepada teman-teman agar mudah dipahami. Nah, kurang lebih ini materi-materi yang sering keluar dalam tes bahasa Indonesia. Jadi kalau kurang jelas, silakan mungkin kalian bisa cari video referensi lain atau belajar dengan lebih giat. Tapi pada intinya saya sudah jelaskan sedikit demi sedikit tentang dari materi-materi bahasa Indonesia ini, seperti penggunaan tanda baca ya, atau majas, atau misal kalimat efektif ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi silakan teman-teman, semoga bisa mengambil materi apa yang dapat saya sampaikan dalam kategori bahasa Indonesia ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi kita langsung ke contoh soal yang sering keluar dari materi bahasa Indonesia ini. Soal pertama, para PNS dan P3K wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kalimat efektif yang tepat untuk menggantikan kalimat tersebut adalah, nah, kalimat ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ya ada pemborosan kata. Nah, di sini ya ada kata para. Seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, yang tepat itu kalimat efektifnya yang menggantikan kalimat ini itu yang mana? A. PNS dan P3K diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Apakah ini sudah benar? Kita lihat dulu ya. B. Setiap hari Senin para CPNS. Nah, ini sudah ada para, tentu ini salah. Langsung kita eliminasi kalau jawaban tersebut salah. Mau PNS atau P3K setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera. Ini kembalikan atau kalimat penegasan ya di sini ya. D. Semua ASN harus mau tidak mau ikut upacara bendera pada hari Senin ya. Nah, ini kita save dulu ya, ini saja benar. Semua ASN wajib ikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, oke, kita perlu pertegas dulu bahwa PNS dan P3K itu merupakan ASN. Aparatur sipil negara itu ada dua. Yang pertama ada PNS ya. Yang kedua ada P3K. Nah, PNS dan P3K itu masuk dalam kategori penyebutan ASN. Kita lihat jawabannya, yang mana yang benar adalah, jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Semua ASN wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kenapa ini benar? Kita lihat kalimat efektif ada kalimat yang informasi atau pesan disampaikan jelas. Ciri-ciri kalimat efektif adalah memiliki pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap. Sudah benar ya, semua ASN itu subjeknya. Wajib mengikuti itu predikatnya. Upacara bendera objeknya pada hari Senin itu keterangan. Kemudian kelogisan, ini sudah logis pasti. Kehematan tidak boros kata. Nah, itu tadi kan tidak hemat. Maka para itu diganti dengan semua. Nah, biar hemat dan tidak boros kata. Kemudian tanda baca dan huruf besar
huruf besar kecil lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Kenapa? Yang D ini kan ada juga semua ASN, itu tidak benar. Semua ASN harus mau tidak mau ikut upacara bendera pada hari Senin. Karena kenapa? Ini jawabannya mau tidak mau. Mau tidak mau itu kurang lebih sama dengan kata wajib. Tetapi mau tidak mau ini boros katanya ya, tidak efektif. Jadi mau tidak mau diganti dengan wajib. Dan sudah benar jawaban yang ini adalah jawaban yang E. Ada semua wajib ya. Semua ini para tadi ya, semua ASN ini para CPNS dan P3K ya, biar tidak boros diganti dengan semua ASN. Wajib ini ya sama saja mau tidak mau. Oke, itu untuk soal yang pertama. Yang kedua, penggunaan imbuhan me pada kalimat di atas yang kurang tepat. Oke, me ya, tadi ingat kata me. Kita lihat dulu ya. Siang tadi mahasiswa melakukan. Nah, ini melakukan untuk memprotes. Oke, di sini Pak Budi sedang mengardusi. Oke. Ibu Ani sedang menyajikan makan malam di dapur. Semua karyawan mengkritik kebijakan perusahaan. 5. Susi sangat mencintai hewan peliharaannya. Nah, yang mana kira-kira yang kurang tepat ya, imbuhan ini. Oke, kita lihat pembahasannya. Siang tadi mahasiswa melakukan demo di gedung DPR untuk protes RUU Ketenagakerjaan. Sudah benar ya, memprotes. Ya, nah ini memprotes. Sudah benar memprotes. Kata awalnya protes. Kalau bertemu huruf B, F, P dan V itu jadinya ya, memprotes ini. Yang dua, Pak Budi sedang mengardusi ya, ya. Kalau ketemu huruf vokal GHK ya, dari kata awal kardus maka penggunaan kata meng. Sudah benar. 3. Ibu Ani sedang menyajikan makan malam di dapur. Menyajikan ya, ya. Kata awalnya adalah saji ya. Jadi menyajikan ya. Nah, ini sudah benar. Jadi S-nya itu ya digunakan sini, mensajikan ya. Nah, ini sebenarnya S ya. Jadi S, mensajikan. Semua karyawan mengkritik. Nah, ini ya, mengkritik. Jadi kalau ya, mengkritik karena ada awalan huruf K, maka harusnya bukan mengkritik. Jadi jawaban yang tepat adalah mengkritik. Yang kelima, Susi sangat mencintai hewan peliharaannya. Nah, ini kan cinta, C, mencinta. Sudah benar. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yang kurang tepat ya, penggunaan imbuhan me tadi. Soal ketiga adalah ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi tubuh kembang bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tubuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Kesimpulan yang tepat untuk bacaan tersebut. Kesimpulan, ingat ya, kesimpulan yang tepat untuk bacaan tersebut. Jadi ada kesimpulan. Ini sebuah paragraf, dan kita harus mengambil kesimpulan. Kesimpulan artinya bisa di awal, bisa di akhir ya. Nah, bisa di akhir dan juga bisa digabungkan ya. Kalau tidak temu di awal, tidak temu di akhir, maka penggabungan dari yang dijelaskan di sini. Kita lihat ASI mengandung asam amino bagi bayi ya. Sedangkan ASI itu bukan hanya mengandung asam amino di sini, tetapi mengandung zat-zat lainnya juga ya. Nah, ini memang benar asam amino, tapi ada zat lainnya ya dalam ASI tersebut. Karena di sini banyak nutrisi, jadi banyak bukan satu. Ini tentu salah. ASI adalah sumber makanan yang baik bagi tubuh kembang bayi. Nah, ini cukup tepat ya, tapi kita save dulu. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi. Ini juga cukup tepat. Kita save dulu. Yang D, ASI adalah minuman utama bagi bayi. Memang minuman utama, tapi di sini juga dijelaskan apa fungsinya dari minuman utama. Jadi ini kurang tepat karena bukan merupakan kesimpulan. ASI sangat penting untuk menjadi makanan utama bagi bayi. Kurang lebih sama ya.
antara E dan D opsinya, tapi ini kurang tepat karena kurang lengkap ya. Karena kesimpulan itu harus lengkap. Antara C dan D kita lihat pembahasannya. Kesimpulan adalah sebuah paragraf mengandung unsur utuh, singkat, jelas. Maka jawaban yang tepat adalah ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi. Oke, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C karena mengandung unsur ya, kalimat kesimpulan itu adalah mengandung unsur utuh, singkat dan jelas. Ini singkat, dijelaskan secara utuh dan jelas ya. Kalau ini tadi asam amino, sedangkan nutrisi kan banyak ya. Tidak hanya asam amino, walaupun dijelaskan asam amino. ASI sumber makanan yang baik bagi tubuh, tapi tidak dijelaskan ya apa manfaatnya. Jadi yang tepat adalah jawaban yang C. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kalau ada yang berminat bimbingan belajar, kita masih buka bimbingan belajar untuk persiapan tes KDCAT, silakan ya, jadikan teman-teman pejuang CSN, entah itu CPNS atau sekolah kedinasan yang lulus di tahun ini. Oke, yang keempat soalnya adalah di bawah ini merupakan contoh kalimat baku. Nah, kalau kalimat baku artinya berbicara dengan kata resmi sesuai KBBI. Oke. Kecuali. Nah, oke, ini ada kecuali. Ini enggak sampai E ya. Kayaknya kelupaan karena buat soalnya kemarin itu agak malam ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita sampai D aja. Jadi 4 pilihan. Salah satu persyaratan mendaftar CPNS adalah mewajibkan nilai rapor. Nah, yang mana kata baku dan tidak bakunya di sini. Di sebuah SPBU terlihat antrean kendaraan yang semakin banyak. Antrean ya, antrean atau antrian. Kalau di sini tadi mendaftar CPNS adalah rapor ya, rapor. Bolehkah saya meminta nomor handphonemu? Ya, nomor handphone. Nah, ini ya handphone. Akhir-akhir ini banyak sekali praktik ilegal, praktik atau praktek. Nah, kita lihat nanti yang dibuka di daerah sini. Yang mana kalimat yang baku dan tidak bakunya? Kalimat baku dari kata rapor adalah rapor. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Jadi ini rapor ini tidak baku. Sedangkan antrian ini sudah baku. Tapi kalau antrian ini tidak baku. Handphone ya. Kalau hand tanpa D, handphone langsung ini tidak baku. Praktik ya, bukan praktek. Nah, kalau praktek itu artinya tidak baku. Tapi yang baku adalah praktik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Soal kelima masih paragraf yang cukup lumayan panjang, tapi kalau tes KDCAT biasanya lebih panjang dari ini paragrafnya, tapi nggak apa-apa, kita kasih yang agak sedikit saja. Nah, sebelum itu kita baca dulu soalnya. Jadi biasakan kalau ada paragraf yang panjang seperti itu, kita baca dulu soalnya biar nggak kehabisan waktu. Ide pokok bacaan di atas adalah ide pokok atau kalimat utama. Nah, yang mana bacaan? Baru kita baca secara sekali lewat ya, atau kita baca cepat. Penyakit flu termasuk dalam jenis penyakit yang sangat mudah penularannya. Penyakit ini menyebar dari salah satu ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian, penyebaran virus flu ini ya sangat erat kaitannya dengan kelembaban udara sekitar. Flu ini sering terjadi ketika datang musim penghujan. Jadi membicarakan tentang penyakit flu di sini ya, membicarakan tentang penyakit flu. Tapi ide pokok kalimat utamanya yang mana? Ingat, ide pokok atau kalimat utama itu bisa ada di awal, bisa di akhir ya, atau keduanya, entah itu di awal di akhir. Tapi sangat jarang, biasanya di awal atau di akhir. Kalau ide pokok, kecuali kesimpulan. Kalau kesimpulan ya kita mengambil semuanya. A, flu jenis penyakit yang datang ketika musim hujan. Apakah ini ide pokoknya, kalimat utamanya? B, flu sangat mudah menular kepada orang lain. Ya. Kemudian C, flu adalah jenis penyakit yang sangat mudah menular. D, flu pertama kali ditemukan di Amerika, tapi tidak jelaskan di sini ya, di Amerika. Jadi kita langsung eliminasi, ini jawaban yang salah. Flu datang ketika melakukan kontak langsung flu datang ketika melakukan kontak secara langsung terhadap orang lain. Nah, ini benar ya. Ini benar sebenarnya pernyataannya. Tetapi apakah ini ide pokok bacaan? Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya. Flu adalah jenis penyakit yang sangat mudah menular. Nah, ini di awal. Penyakit flu termasuk dalam jenis penyakit yang mudah menular. Nah, jadi ini ya merupakan ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, saya kasih
kata kunci cara menentukan kalimat utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Kata kunci yang pertama adalah jika kalimat kedua, ini kalimat keduanya ini ya. Kalimat kedua itu kalau sudah ditandai tanda titik. Ini sebuah kalimat dari awal sampai titik itu kalimat. Ya. Kalau panjang kayak gini namanya paragraf. Oke. Jika kalimat kedua terdapat kata hubung, ini, itu, hal ini, hal itu tersebut di atas merupakan dalilnya, sudah dipastikan letak kalimat utama berada pada kalimat pertama atau akhir. Karena kalimat kedua itu biasanya penjelas ya, penjelas dari inti atau ide pokoknya, entah itu di awal atau di akhir. Penyakit ini, nah ini ya. Nah, ada kata ini, nah, sudah pasti itu, pasti kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Penyebaran virus flu ini, kalimat ketiganya ada kata ini. Flu ini, nah, ini kan menjelaskan tentang flu semua nih, penyakit ini, ya, flu ini. Nah, kemudian kalimat kedua ada kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, penjabaran dari kalimat utama, temukan di mana letak apa dan siapa yang dijelaskan oleh kalimat kedua, karena kalimat yang dijelaskan tersebut sudah pasti kalimat utama. Nah, ini penyakit ini ya, penyakit ini apa penyakit ini? Nah, penyakit ini menjelaskan apa tadi? Nah, penyakit flu yang dijelaskan di sini. Nah, ini penjabaran dari penyakit flu. Nah, jadi kalimat utama atau ide pokok ini cara ambilnya lihat kalimat kedua atau kalimat ketiganya. Kalau ada kata ini itu sudah pasti kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di awal atau di akhir kalimat. Itu kata kuncinya cara menentukan ide pokok atau kalimat utama. Ya. Jadi jawaban yang ini adalah jawaban yang C, ya, karena berada di awal. Oke, habis. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga bisa membantu proses teman-teman dalam belajar, dan tentu nantikan materi-materi berikutnya atau silakan kalian simak yang belum tonton materi-materi sebelum ini tentang TWK. Kita sudah bahas semuanya materi tentang TWK, saya berikan bimbel gratis kepada teman-teman ya. Tapi kalau mau lebih intens lagi, lebih mantap lagi belajarnya, bisa ikut bimbingan belajar. Ya, kelas masih dibuka. Ya, bisa kalian DM ke Instagram saya Meli Umri atau ke link yang ada di deskripsi video ini. Kita belajar bersama untuk persiapan tes KDCAT, CPNS ataupun sekolah kedinasan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Silakan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya sebelum menutup video ini. Silakan tekan tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat membuat video-video berikutnya. Dan saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.